And I don't think people are going to like me saying this, especially in the UK. Something I really love is the religion. It has completely destroyed my perception of Islam. Bradley tanpa Cooper, seorang traveler asal Inggris, senang membagikan kehidupannya di YouTube dan TikTok. Jika dilihat dari channel YouTube-nya, Bradley sudah pernah pergi ke Kamboja, Malaysia, Laos, dan Indonesia. Di antara negara-negara yang pernah ia kunjungi, rupanya ada pengalaman yang unik saat dia datang ke Indonesia. Awalnya Bradley membuat video reaksinya saat pertama kali minum kopi hitam asal Indonesia. Ternyata, video reaksinya itu disukai banyak orang dan tembus FYP dengan 1 juta views. Dari situlah akhirnya Bradley terus mengupload video-video reaction dan cerita pribadinya di TikTok. Pada 28 Juli, Bradley membuat sebuah video tentang 3 hal yang paling dia sukai dari Indonesia dibandingkan Inggris. It's my top 3 things I love about Indonesia compared to the UK. Melalui video itu, Bradley mengungkapkan, selain street food dan kopi Indonesia yang lebih dia sukai dibandingkan street food dan kopi di Inggris, dia juga menyukai agama Islam yang ada di Indonesia. Bradley bercerita, Indonesia telah mengubah persepsinya tentang Islam. It has completely destroyed my perception of Islam. Saat di Inggris, Bradley hanya mengenal Islam melalui pemberitaan media-media di sana, di mana Islam dikaitkan dengan terorisme dan hal-hal negatif. What we hear about Islam is places like Afghanistan and Iraq. It's all we hear about. Namun, sejak Bradley datang ke Indonesia, Islam dan orang Muslim yang ia lihat justru berbanding terbalik dari apa yang media Barat katakan. Bahkan di Inggris, ketika mereka berbicara soal Asia Tenggara, agama yang muncul di pikiran mereka bukanlah Islam, melainkan Buddha. All we hear about, and when we think of Southeast Asia, we don't think of Islam. We think of Vietnam and Buddhism. Jadi Bradley benar-benar kaget saat melihat Islam dari dekat di Indonesia. Di Indonesia sendiri, Bradley melihat kalau perempuan-perempuan muslimah itu terlihat bahagia. Tidak seperti potret yang diperlihatkan media, di mana perempuan beragama Islam itu terbatas ruang geraknya, tidak bahagia, dan tertindas. But as soon as I arrived here, very apparent to me that women are happy, everybody's free, everybody's kind. Selain itu, rutinitas bangun jam 4 pagi saat azan subuh berkumandang juga merupakan hal yang baru ia lihat dari orang Muslim. Now, being woken up every morning at 4 or 5 a.m. by the call to prayer is another thing that is difficult for me. Bradley sebelumnya tidak pernah tahu kalau orang Muslim itu harus bangun saat ada panggilan azan, kemudian langsung melaksanakan sholat subuh. Bagi Bradley yang sudah lama tinggal di Inggris, dia belum pernah melihat fenomena seperti ini. Berdasarkan pengalamannya, jarang sekali dia menemukan orang Inggris yang taat pada agama. But in comparison to the UK, we don't really have religion. Sekalipun jika orang tersebut beragama Kristen, mereka jarang sekali datang ke gereja. Many people, we have many Muslims, we have many Christians, we have many this, but nobody really goes to church, and nobody's really that kind of invested in their religion. Melihat umat dari agama Islam yang sangat taat menjalani aturan agama, membuat Bradley sangat tertarik pada Islam. Kelekatan orang Muslim terhadap syariat Islam membuat Bradley sadar bahwa Islam adalah agama yang baik. It's unique to see, and I do find it very interesting. Terlepas dari cerita Bradley, apakah saat ini jumlah Muslim di Inggris masih sedikit? Berdasarkan data statistik yang diuraikan dalam Religion Media Center United Kingdom, jumlah masyarakat Muslim yang tinggal di Inggris dan Wales pada tahun 2021 adalah sekitar 4 juta orang, atau 6,5% dari total populasi. Meskipun umat Muslim seringkali menjadi target dari fitnah dan serangan kebencian, jumlah populasi Muslim di Inggris justru diperkirakan akan naik menjadi 17,2% dari total populasi pada tahun 2050. Wah, menarik ya! Ternyata di tengah fitnah-fitnah yang terus dilayangkan pada umat Muslim, jumlah penduduk Muslim di Inggris justru semakin bertambah dari waktu ke waktu. Bagaimana menurut Anda? Oke, teman-teman, itulah cerita kami soal pengalaman Bradley di Indonesia. Semoga semakin banyak orang-orang dari belahan dunia lain yang mendapatkan pemahaman lebih baik soal Islam. Sehingga umat Muslim di bagian manapun tidak lagi mendapatkan fitnah dan stigma negatif. Barakallahu fikum.